Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua, salam edukasi. Semoga hari ini diberikan keberlimpahan rezeki dan nikmat sehat. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Donald di Art Channel. Bagaimana belajar efektif bersama Art Channel? Pertama, pahami konsep teori. Jangan skip-skip penjelasan konsep teori. Ikuti seluruhnya. Kedua, berlatih banyak soal. Ketiga, lakukan berulang-ulang sampai paham. Pastikan sudah paham pelajaran bagian ini sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Keempat, belajarlah sesuai urutan karena setiap bab saling terkait. Pada seri video ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika kelas 7, yaitu bilangan bulat bagian pertama. Sebelumnya, jangan lupa subscribe Art Channel. Tombol di sebelah kanan bawah jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang persamaan garis lurus secara berurutan dari awal sampai akhir. Langsung saja ke bilangan bulat bagian pertama. Matematika kelas 7, di sini kita akan belajar bilangan bulat. Khususnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis bilangan, kemudian sifat-sifat operasi hitung, kemudian bilangan bulat dan diagram Kartesius. Bilangan secara keseluruhan ada yang disebut dengan nama bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Apa itu bilangan imajiner? Ya, bilangan imajiner untuk memudahkannya kita ambil contoh aja akar min 3. Akar min 3 ya itu bisa ditulis min 1 ya kali 3 ya. Nah, ini sama saja dengan akar min 1 kali akar 3. Nah, akar min 1 inilah yang disebut dengan imajiner atau I ya. Nih, akar min 1 itu sama dengan I ya. Jadi ini sama aja ditulisnya nanti dengan akar 3I gitu ya. Contoh lainnya adalah akar min 4 dan seterusnya. Kemudian bilangan real. Bilangan real itu ada dua, yaitu bilangan yang rasional dan bilangan yang bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu terdiri dari bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli. Nah, di sini termasuk bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan juga bilangan rasional. Ya, pecahan yang maksud itu adalah A per B ya. A per B. Contoh ini 1/2, 1/3, misalkan 3/7 gitu ya. Nah, atau dalam bentuk desimal ya, ini. Tapi desimal yang bisa diubah menjadi bentuk pecahan A per B ya, seperti yang atas. Contohnya 0,25 itu bisa ditulis dalam bentuk 1/4. Kemudian 0,40 itu bisa ditulis 2/5. Jadi desimal yang bisa dirubah menjadi bentuk pecahan ya, itu juga termasuk bilangan rasional. Atau bilangan yang bisa keluar dari akar, contohnya akar 9 ya. Akar 9 itu 3, akar 16 ya. Akar 16 sama dengan 4 ya. Jadi ini bisa keluar dari akar. Atau desimal yang berulang ya, contohnya 0,6666 terus panjang ya. Nah, ini bisa diubah menjadi 2/3 ya, atau berulangnya 0,12 12 12 12 dan seterusnya ya. Ini bisa diubah menjadi pecahan A per B. Nah, bilangan irasional itu bilangan apa? Bilangan irasional tentu kebalikan dari bilangan rasional ya. Terutama di sini kalau kita perhatikan dalam bentuk pecahan ya. Ya, daerah yang bagian ini ya. Nah, misalkan desimal 0,1234567 dan seterusnya. Nah, ini pecahan yang ini tidak bisa dirubah menjadi pecahan A per B ya. Jadi desimalnya tidak bisa dirubah menjadi pecahan A per B. Atau bilangan V ya. V itu 3,14 dan seterusnya. Ini panjang terus ya. Nah, ini juga tidak bisa kita rubah menjadi A per B. Atau bisa juga bilangan yang kebalikan dari yang ini, akar 9 ya. Jadi dia tidak bisa keluar dari akar. Itu adalah bilangan irasional. Contohnya akar 3. Akar 3 ini ya, itu tetap aja bentuknya, kalau nanti dalam pelajaran berikutnya kita tetap menulisnya dalam bentuk akar per 3 saja.
Ya kalau ini kan bisa berubah, akar 9 jadi 3. Ini kan tidak tahu nih hasilnya berapa. Oke ya, mudah-mudahan jelas ya. Kenapa kita di sini lihat bilangan bulat? Karena untuk teman-teman yang SMP kelas 7 itu kita cukup belajar sampai bilangan bulat saja. Jadi tidak belajar bilangan kompleks secara keseluruhan. Ya mungkin nanti mulai di SMA ya, teman-teman bisa belajar bilangan kompleks ya, bilangan imajiner dan sebagainya. Nah untuk SMP kelas 7 kita hanya fokus kepada bilangan bulat saja. Jadi nggak usah takut dengan penjelasan tentang bilangan kompleks yang sebelumnya kita bahas. Nah bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan caca dan bilangan negatif. Ya, bilangan caca itu ada 0 dan ada bilangan asli. Nah dalam bilangan asli ini ada angka 1, ada bilangan prima, ada bilangan komposit. Ya, jadi kalau kita lihat misalkan di sini 1, 2, 3, 4, ya ini kita sebut bilangan asli. Ya kalau di sini kita tambahkan 0, 0, 1, 2, 3, 4, ini kita sebut dengan nama bilangan caca. Kalau kita tambah lagi ya di sebelah kiri 0 ini ya, jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah di sebelah kiri kita tambah, ada min 1, ada min 2, ada min 3 dan seterusnya ya, panjang sana ya. Nah ini kita sebut dengan nama bilangan bulat ya. Kita sebut bilangan bulat. Nah ini teman-teman bisa lihat ya bilangan caca di sini. Nah ini contohnya seperti ini ya. Nah seperti yang saya tulis di atas tadi. Nah angka min 3, min 2, min 1 dan terus ke kiri ya, min 4, min 5 dan seterusnya, itu kita sebut bilangan negatif. Ini bilangan asli. Nah bilangan prima ya, bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Contohnya 2 ya, 2 itu hanya bisa dibagi oleh 2, tidak bisa 2 dibagi oleh 5 ya, oleh 7 atau oleh 9 nggak bisa ya. Jadi 2 ini hanya bisa dibagi oleh 2 dan 1. Kemudian 3, 5, 7 ini bilangan prima. Nah kalau bilangan komposit untuk mengingatnya mudah aja. Teman-teman lihat di sini ya, ini kan 2, 3, 5. Nah antara 5 dengan 7 ini kan harusnya ada antara 3 sama 5 ya. 2, 3 udah berurutan ya. Nah dari 3 kan loncat ke 5. Seharusnya di sini ada angka kan. Nah angka antara 3 dengan 5 ini adalah angka 4. 4 inilah disebut dengan bilangan komposit. Kemudian antara 5 dengan 7. Nah di sini kan harusnya ada angka 6. Ya 6 ini disebut bilangan komposit ya. Nah kemudian 8 ya. Jadi untuk mengingat mudahnya seperti itu. Jenis-jenis bilangan, ada yang namanya bilangan ganjil, yaitu bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya berapa ini? Tidak habis dibagi 2. Contohnya 7 dibagi 2 ya. 7 dibagi 2 itu berapa? 3 kan? Sisanya 1 ya. Jadi ada sisa. Nah kalau bilangan genap itu bilangan bulat yang habis dibagi oleh 2. Contohnya berapa? Contohnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini kan nggak ada sisa ya, atau sisanya 0. Ini juga ini 4 dibagi 2 ini sama dengan 2, sisanya adalah 0. Kemudian bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Yang tadi sudah kita contohin ya. Kemudian bilangan komposit, yaitu bilangan asli yang memiliki 2 buah faktor prima. Ya teman-teman terserah mau mengingatnya. Bilangan komposit itu cari dulu apakah dia memiliki faktor prima dan ada 2 faktor primanya, itu bilangan komposit. Atau kayak cara tadi ya, di antara bilangan prima itulah angka bilangan komposit. Ada beberapa operasi hitung yang sudah kita ketahui dan tetap akan kita pelajari lebih lanjut ya. Operasi apa itu? Operasi penjumlahan. Kemudian ada operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian dan operasi pemangkatan ya. Pemangkatan misalkan 3 pangkat 2. Nah 2 ini disebut di pangkatnya ya. Ya itu operasi-operasi yang akan kita bahas berikutnya. Sifat-sifat operasi hitung. Nah sifat-sifat operasi hitung, yang pertama itu ada sifat namanya komutatif ya. Komutatif ini disebut juga tukar posisi ya, pertukaran posisi ya.
Ya, contohnya misalkan A dikali B sama dengan B dikali A. Ya, kalau saya tulis di sini kali, jangan teman-teman rubah jadi yang operasi lain ya. Misalkan teman-teman pengen merubahnya A bagi B sama dengan B bagi A. Ya, bagi A. Nah, ini menjadi tidak sama dengan ya, artinya tidak berlaku. Jadi perhatikan tanda operasinya ya. Di sini tanda operasinya adalah A dikali B. Jadi kali. Ini juga kali. Nah, kemudian ada sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan ya. Jadi ini pengelompokan. Ya, contohnya bagaimana? A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Misalkan saya kelompokkan A sama B yang pertama ya. Apakah sama dengan kalau yang ini dikelompokkan? Ya. Jadi A tambah B dikelompokkan dulu baru ditambahkan C. Kalau ini A ditambahkan, nah yang dikelompokkan B sama C ya. Nah, ini untuk operasi hitung penjumlahan ini sama ya. Dia sama dengan. Tapi sekali lagi jangan dibalik ya. Kalau dibalik misalkan A dikurangi B ya, dikurangi C, misalkan begini, ganti warna dulu aja ya, ganti warna misalkan. Nah, misalkan teman-teman tulisnya begini, A kurangi B tambah C, apakah sama dengan misalkan saya tulis bawah ya, A kurang B tambah C. Nah, yang saya kelompokkan pertama ini, kemudian saya kelompokkan yang keduanya ini. Nah, ini tidak sama ya. Jadi perhatikan tanda yang dimaksud di sini adalah penjumlahan ya. Ini jumlah, ini jumlah, ini jumlah, ini jumlah ya. Hati-hati dengan tanda operasinya. Kemudian sifat distributif ya. Sifat distributif ini misalkan A dikali B tambah C ya. Nah, ini sama dengan A dikali B ditambah A dikali C ya. Tanda operasi juga teman-teman harus perhatikan ya. Ya, diperhatikan tandanya. Kemudian sifat kebalikannya. Nah, kebalikan dari distributif. Nah, kebalikan dari distributif contohnya AB tambah AC sama dengan A B tambah C ya, gitu ya. Itu kebalikannya. Kemudian ada sifat tertutup dan terbuka. Apa itu sifat tertutup dan terbuka? Apakah operasi suatu kelompok bilangan menghasilkan kelompok bilangan yang sama? Ya, ini mungkin lebih enaknya nanti kita akan lihat pada penjelasan berikutnya dari beberapa contoh soal ya. Kita bisa lihat sifat tertutup atau terbuka itu seperti apa. Nah, di sini ada identitas dari penjumlahan dan pengurangan. Identitasnya adalah 0. Artinya apa? Bilangan berapa saja ditambahkan atau dikurangkan dengan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Nah, kalau identitas dari perkalian dan pembagian itu adalah 1. Artinya apa? Bilangan berapa saja dikalikan dengan 1 atau dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, di sini ada latihan soal. Urutkan dari nilai paling rendah sampai paling tinggi. Yang bagian A ya. Yang bagian A ini kita lihat. Ya, yang bagian A ini kita lihat. Sini aja ya, biar luas ya. Ini teman-teman yang harus ingat adalah kalau ada angka minus, angkanya itu paling besar, itu berarti dia paling kecil ya. Jadi di situ angka yang paling kecil itu adalah yang minusnya paling besar. Jadi min 315, kemudian min 195, kemudian 55, terus berapa itu? 100 ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan tandanya ya. Ini ada tanda minusnya, ini juga ada tanda minusnya. Ya, jadi kalau angka itu paling besar tapi ada minusnya, itu artinya dia paling kecil
artinya dia dalam garis bilangan dia berada di bagian yang lebih kiri ya. Nah itu nomor A. Kemudian nomor B. Nomor B ini coba kita lihat di sini ada angka minus apa tidak? Oh ada nih, minus 31. Jadi min 31. Ya setelah min 31 di situ ada 21, ada 41, ada 51. Ya. Kemudian yang C ini nah minusnya ada 3 nih. Cari angka yang paling besar. Yang paling besar sini adalah min 16. Jadi paling kecil berarti dia ya. Kemudian min 15. Kemudian min 14. Kemudian nah yang nggak ada minnya adalah 17. Berarti ini paling besar. Ya. Yang D ada min apa tidak? Coba kita lihat ada ya. Cuma satu ya, yaitu hanya min 27. Berarti bisa kita tulis duluan. Nah kemudian ada angka berapa di situ? Ada 13, ada 19, dan ada 23. Ya ini hanya untuk mengingatkan teman-teman ya. Sebetulnya teman-teman sudah belajar ini di kelas sebelumnya. Nah latihan soal suhu di tempat A. Nah di tempat A ini ya, A 20 derajat Celcius. Di tempat B sama dengan min 10. Di tempat C adalah 27 derajat Celcius. C 27 derajat Celcius. Dan di tempat D adalah D berapa dibilang? Adalah 15 derajat Celcius di bawah 0. Nah ini ada kata di bawah 0. Kalau ada kata di bawah 0, teman-teman tinggal tambahkan di sini minus ya. Artinya dia minus 15 derajat Celcius. Ya kita lihat yang A. Yang A. Bagaimana suhu di tempat A diukur berdasarkan tempat D? Ya, A dan D mana A? Ini A 20, D di sini. Oke. Berarti di sini A itu kita taruh di posisi lebih tinggi ya. Nah, ya, ini A, ini D. A itu berada di 20 derajat Celcius, D itu berada di min 15. Pertanyaannya apa? Bagaimana suhu di tempat A diukur berdasarkan tempat D? Oke, jadi D melihat si A ini ke atas kan? Nah, karena dia melihat ke atas, berarti dia nanti lebih lebih jelasnya lagi kita akan belajar sistem koordinat kartesius ya. Ya, kalau kita lihatnya ke atas itu berarti positif ya. Jadi dari min 15 ke 20 ini berjarak berapa nih? Berjarak 35 ya. Jadi dia harus dari min 15 untuk menjadi 20 itu harus ditambah dengan 35 ya. Ya. Itu cara melihatnya ya. Jadi dari min 15 untuk menjadi 20 itu harus ditambah dengan 35. Yaitu jawabannya. Atau kalau mau ditulis secara operasi matematikanya adalah 20 dikurangi min 15 ya sama dengan 20 tambah 15 sama dengan 35 ya. Itu yang A. Sekarang coba kita lihat yang B dengan cara yang sama ya. Coba kita lihat yang B. Tempat D diukur berdasarkan D. Nah D sama B mana? Ini B, ini D. Nah angkanya lebih rendah yang mana? Lebih rendah yang D ya. Jadi B sama D itu B nya di atas, D nya di bawah ya. Nah gini ya. B nya berapa? Min 10, D nya min 15 ya. Jadi bagaimana suhu di tempat D diukur berdasarkan tempat B. Jadi berdasarkan tempat B itu artinya B itu melihat si D itu berapa. Nah dia turun ke bawah ya, dari min 10 supaya menjadi min 15 berarti dia harus dikurangi 5 ya, harus dikurangi 5 gitu. Nah jadi ini kalau mau ditulis dalam bahasa matematikanya di mana? Min 15 dikurangi min 10 sama dengan min 15 tambah 10 sama dengan min 5 ya. Kalau mau ditulisnya begitu ya. Kemudian yang
C ya. Kita lihat yang C. Yang C apa dia bilang? Tempat B diukur berdasarkan tempat A. Berarti B sama A. B sama A, nah ini 20, ini min 10. Berarti B di bawah ya. B di bawah, A di atas. A di atas, B di bawah. Oke. Nah gitu ya cara menjawabnya ya. Jadi nggak usah diapalin bagaimana cara menjawabnya. Kita tulis A nya berapa? A nya 20, B nya min 10. Pertanyaan tadi apa? Bagaimana suhu di tempat B berdasarkan tempat A? Oke, berarti si A itu melihat si B bagaimana. Nah, turun ke bawah kan, lihat panahnya nih. Jadi 20 supaya menjadi min 10 dikurangi berapa ini? Dikurangi 30, ya kan? Dikurangi 30. Jadi kalau mau ditulis min 10 dikurangi 20 sama dengan min 10 min 20 jadi min 30 ya. Jadi ini mungkin teman-teman kalau mau ngelihat kalau masih bingung lihat aja panahnya. Jadi ini panahnya dari A ke B, berarti angkanya bagaimana? Angkanya adalah B kurangi A gitu ya. Nah ini kan B kurangi A ya. Jadi lihat panahnya dari A ke B, berarti B dikurangi A. Kalau bingung gitu aja, kalau bingung ya, mudah-mudahan nggak bingung ya. Kemudian nomor D. Nah nomor D di sini aja kita buat. Tempat A diukur berdasarkan tempat C. Nah A sama C, A 20, C 27. Berarti C di atas ya. C di atas, A di bawah gitu ya. C itu berapa? C itu 27, A itu adalah 20. Jadi bagaimana suhu di tempat A berdasarkan tempat C? Oke, berarti C melihat si A bagaimana? Nah, turun ke bawah ya. Kalau mau pakai cara tepat tadi bagaimana? Dari C ke A, artinya A dikurangi C gitu ya, sama dengan 20 dikurangi 27 sama dengan min 7 ya. Nah, kalau mau pakai cara yang grafiknya adalah 27 ke 20 itu, jadi 27 menjadi 20 caranya bagaimana? Ya dikurangi 7. Nah kalau mau dihitung begini ya caranya ya, A dikurangi C ya, terserah teman-teman memilih cara yang mana. Yang penting jawabannya itu sama. Diagram Cartesius. Nah di sini kita mulai belajar diagram Cartesius ya. Diagram Cartesius itu apa? Diagram Cartesius adalah sebuah diagram yang menggambarkan posisi suatu titik. Nah, diagram Cartesius terbagi menjadi dua buah sumbu X dan Y. Nah, ini yang merata ini kita sebut sumbu X, yang vertikal dari bawah ke atas ini kita sebut sumbu Y. Nah, posisi suatu titik dalam diagram Cartesius biasa disebut dengan koordinat, ditulis dengan cara X, Y. Ya. Jadi kalau menggambarkan titik itu di sini kita menggambarkan dengan X, Y. Nah, X ini disebut juga absis dan Y disebut koordinat ya. Jadi suatu titik itu digambarkan absisnya berapa, ordinatnya berapa, atau dengan bahasa lain titik itu digambarkan X nya berapa, Y nya berapa. Nah kita ambil contoh di sini, misalkan titik yang ini nih. Nah ya, titik yang ini kalau kita lihat ke bawah sini, nah ini dia ya, dia ketemu di sumbu X sini kan, itu angkanya berapa itu. Nah titik tengah yang ini disebut dengan titik pusat koordinat Cartesius. Ya, ini titik nolnya. Ya, titik nol itu artinya titik 0,0. Artinya apa? X-nya 0, Y-nya 0 ya. Jadi 0 titik pusat, titik O itu koordinatnya 0,0. Ya, ini disebut titik pusat koordinat Cartesius ya. Artinya X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kita ambil di sini tadi contohnya titik A. Ya, bagaimana kita menuliskannya dalam diagram Cartesius? Nah, kita lihat di sini ini titik 0, ini titik 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5. Ini 5 ini. 5. Kemudian dia menyentuh sumbu yang vertikalnya atau sumbunya di angka ini. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga dia berada di angka 5. Jadi dia di sini berada di Y-nya 5, X-nya 5 ya, kan ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kalau kita tuliskan titik A itu adalah X, Y. X-nya berapa nih? X-nya 5.
ya. Y-nya berapa di sini? Y-nya 5 juga. Ya. Oke, contoh lagi, contoh. Kita ambil contoh satu lagi. Nah, kita ganti warna dulu ya. Misalkan pakai yang warna hijau ini misalkan. Misalkan titiknya itu di sini misalkan. Nah, ini X-nya ini kan berapa itu? Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Yang ini min 8 ya, min 8. Nah, ini yang ini berapa ini? Ini yang vertikalnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ya. Nah, ini 4 dia nih. 4 ya. Berarti ini Y-nya ya, ini Y-nya 4. Ini X-nya min 8. Ini Y-nya 4. Jadi kalau kita tulis titik yang ini misalkan namanya titik B, X, Y, X-nya berapa ini? Ini X-nya ini berada di sumbu X ini kan? Min 8. Y-nya berapa? Y-nya ini. Jadi X, Y, Y-nya adalah 4 ini ya. 4. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, kita lihat di sini latihan contoh soalnya. Gambarkan pada koordinat kartesius 3 titik berordinat min 9. Nah, ordinat min 9 itu artinya apa? Artinya Y-nya sama dengan min 9 ya, min 9 makanya ya. Nah, Y di sumbu X, ini sumbu Y ya. Min 9 berarti ke bawah ya, min 9. Nah, ini dia ya, min 9. Jadi kalau kita lihat titik 3 buah titik ya, di sini yang ditentukan hanya Y-nya. X-nya berapa ya? X-nya terserah. X-nya mau kita buat di sini boleh ya. X-nya di sini tidak ditentukan ya. Yang penting Y-nya adalah min 9. Oke, misalkan kita ambil titik di sini, titik di sini, titik di sini gitu ya. Nah, kalau di sini berapa ini? Ini 2. Jadi di sini 2, min 9. Kalau di sini berapa? Ini min 2, min 9. Di sini berapa? Di sini berapa itu? Min 5 ya. Min 5, min 9. Gitu ya. Kemudian 2 titik berabsis 7. Absis 7 itu artinya X-nya ya, 7. 2 mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dia. Absisnya 7, X-nya berapa? X-nya nggak ditentukan, artinya bebas. Apa? Absis itu X ya, berarti X-nya 7, Y-nya bebas ya. Y-nya boleh berapa aja. Yang pasti X-nya harus 7. Misalkan kita pilih titiknya di sini. Ya, atau titiknya di sini. Nah, ya. Yang ini berapa ini titiknya? Ini kan 7 nih. Nah, 7 di sini 1, 2, 3. Ini 3. 4, 5, 6. Nah, ini 6. Ya, berarti di sini adalah 7,3. Di sini 7,6. Ya, itu ya. Kemudian disuruh menggambarkan titik A dengan koordinat 4,5. Nah, 4,5. Berarti X-nya 4, Y-nya 5. Mana 4X? 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4. 5-nya mana dia? Nah, ini 5. Ini 5 ya. Berarti ketemunya di sini ya, di titik A. 4,5. Titik C dengan koordinat min 7,3 ya, artinya X-nya min 7, Y-nya 3. Nah, X min 7, mana min 7? Nah, ini dia min 7 ya, min 7, kemudian Y-nya 3. Nah, Y3 itu ini ya. Mana dia nih? 1, 2, 3. Nah, ini dia. Nah, ini titik C ya, titik C itu min 7,3. Kemudian titik G dengan absis min 3, berarti ini X, ordinat min 7, berarti Y ya. Jadi X-nya sama dengan min 3, Y-nya sama dengan min 7. Oke. Min 3 berarti X-nya min 3. Min 1, min 2, min 3 ya, min 7. Mana dia ke bawah? Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Nah, ini dia di sini ya. Ini adalah titik G. Latihan soal nomor 2. Pada diagram kartesius di samping
ya. Oh, kita disuruh gambar titik-titik dengan nilai ordinat kurang dari 8. Nah, berarti Y-nya itu kurang dari 8. Ya, kurang dari. Ya, 8 termasuk? Tidak. Jadi di sini Y-nya boleh 7, ya. Boleh 6, boleh 5. Oke, mana dia? Ini 0, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 7. Nah, ya. Jadi 7 boleh nih, ya. Nah, di sini yang ditentukan hanya ordinatnya, artinya X-nya bebas, ya. X-nya bebas. Nah, kalau X-nya bebas, ini Y-nya. Jadi Y-nya itu boleh ini, berarti X-nya kalau bebas ya kita tinggal tambahkan saja, ya. Misalkan yang ini Y-nya 5. Nah, kita mau buat berapa X-nya? Misalkan 1,5, gitu ya. Yang ini Y-nya dipastikan 6 misalkan. X-nya misalkan kita pilih 2. Nah, yang ini Y-nya sudah ditentukan 7. Ya. X-nya berapa? Ya, misalkan 0. Nah, tinggal kita gambar di sini, ya. 1,5. 1 X ke sini, 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Ya. 1,5. 2,6. Nah, 2,6 ini 2, 6-nya ke atas. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 2,6. Kemudian 0,7, X-nya 0. X-nya 0 berarti dia di sini. Y-nya 7 berarti 7-nya ke atas. 7 di sini. Nah, berarti dia ini. Gitu ya. Kemudian yang B, ini yang A, ya. Yang B ini kita ganti dulu warnanya. Titik-titik dengan nilai absis paling kecil min 5. Nah, jadi X-nya itu lebih kecil dari min 5. Kita lihat dulu di sini, ya. Mana dia? X, absis itu X, ya. Jadi absis itu adalah X. Nah, mana min 5? Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ini kan min 5. Nah, kata dia apa? Paling kecilnya itu min 5. Ya, paling kecil. Artinya di sebelah kiri di sini nggak boleh. Ya, karena di sini kan min 6, min 7, min 8 ini lebih kecil dari min 5. Nah, di sebelah kanan min 5 itu artinya lebih besar, ya. Makin ke kanan kan makin besar. Nah, paling kecil min 5, berarti min 5 itu boleh, ya. Tapi ke kanan sana ya. Jadi mulai dari sini, mulai dari min 5 ke kanan itu boleh, ya. Berarti misalkan X sama dengan min 5, X sama dengan min 4, X sama dengan min 3. Nah, Y-nya mau dipasangin berapa? Misalkan Y-nya sama dengan min 5,1 gitu kan, atau min 4,0, min 3,4 misalkan. Oke, kita gambar ya sekarang, ya. Kita gambar dulu. Yang pertama ini adalah min 5,1, ya. Yang ini, ya. Min 5,1. Berarti X-nya min 5. Ini min 5, satunya ke atas. Berarti dia yang, nah, ini dia, ya. Kemudian yang kedua, min 4,0. Mana min 4? Oh, ini min 4. Y-nya 0, ya, berarti dia diem aja di sini, ya. Kemudian yang ketiga ini min 3,4. Mana min 3? Min 1, min 2 hanya min 3,4. Oh, berarti 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuat kita makin paham mengenai bilangan bulat bagian pertama. Jika masih mengalami kesulitan, coba deh melihat video ini berulang-ulang. Semakin teman-teman sering melihat video ini berulang-ulang, semakin teman-teman paham tentang bilangan bulat bagian pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat belajar. Bila masih ada teman-temanmu yang belum paham materi pelajaran ini, ajaklah nonton video ini supaya kalian bisa belajar bersama-sama dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe our channel.